Di masa kecilnya, Habib Abdullah mengerjakan salat sunnah 100 rakaat setiap harinya setelah pulang dari rumah gurunya di waktu duha. Karena itulah tidaklah mengherankan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kedudukan sebagai wali Al-Kutub sejak usianya masih remaja. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dilahirkan di Syubair di salah satu ujung kota Tarim di Provinsi Hadramaut Yaman, 5 Safar 1044 Hijriah. Beliau dibesarkan di kota Tarim dan di saat beliau berumur 4 tahun, beliau terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan kedua mata beliau tidak dapat melihat. Meskipun kedua mata beliau tidak dapat melihat sejak usia dini, beliau tetap tidak memutuskan gairahnya untuk menuntut ilmu-ilmu agama dan mengisi masa kecilnya dengan berbagai macam ibadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mulai dari sejak usia dini, hidupnya sangat berkah dan berguna. Ayah beliau, Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi di kota Syib untuk meminta doa. Lalu Habib Ahmad menjawab, Auladuka auladuna fihim al-barakah, yang artinya, putra-putramu termasuk juga putra-putra kami, pada mereka terdapat berkah." Selanjutnya, Habib Alawi merasa tidak mengerti arti ucapan Habib Ahmad itu. Sampai setelah lahir putranya, Abdullah dan berbagai tanda-tanda kewalian dan kejeniusannya. Semenjak kecil Abdullah Al-Haddad telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Habib Abdullah berkata, "Jika aku kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan salat sunnah 100 rakaat setiap harinya," ucapnya. Kemudian untuk mengetahui betapa besar kemauan beliau untuk beribadah di masa kecilnya, Habib Abdullah menuturkannya, "Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mujahadah sampai nenekku seorang wanita solihah yang bernama Asy Syarifah Salma binti Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba'alawi berkata, 'Wahai anak, kasihanilah dirimu,' jelasnya. Kalimat itu diucapkan karena merasa kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah." Seorang sahabat dekat Abdullah berkata ketika dirinya berkunjung ke rumah Habib Abdullah bin Ahmad Bilfaqih, dirinya bercerita, sesungguhnya dia dan Habib Abdullah Al-Haddad tumbuh bersama. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kelebihan lebih dari kami. Yang sedemikian itu, kami lihat hidup Habib Abdullah sejak masa kecilnya telah mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu ketika dia membaca surat Yasin, maka ia sangat terpengaruh dan menangis sejadi-jadinya. Sehingga dia tidak dapat menyelesaikan bacaan surat yang mulia itu, maka dari kejadian itu dapat kami maklumi bahwa Habib Abdullah telah diberi kelebihan tersendiri sejak di masa kecilnya. Al-Habib Abdullah juga sering berziarah kubur pada Jumat sore setelah melakukan salat asyar di Masjid Al-Hujairah. Selain itu, Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah usianya semakin lanjut dan kekuatannya semakin menurun, maka Habib Abdullah tidak berziarah pada Jumat dan Selasa seperti biasanya, ada kalanya beliau berziarah pada Sabtu dan hari-hari lainnya sebelum matahari naik. Bahkan aulia ini kerap membaca wirid La ilaha illallah sebanyak 1000 kali setiap hari dan 2000 kali setiap hari selama Ramadan. Beliau menyempurnakannya sebanyak 70.000 kali pada waktu 6 hari pada Syawal. Selain itu, beliau mengucapkan, La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, sebanyak 100 kali setelah salat zuhur. Bahkan, beliau sering melakukan salat al-awabin sebanyak 20 rakaat. Al-Habib Abdullah sering berpuasa sunnah, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan, seperti Senin dan Kamis, hari-hari putih, Ayamul Bait, hari Asyura, hari Arafah, 6 hari di Syawal dan lain sebagainya sampai di masa senjanya. Beliau selalu menyembunyikan berbagai macam ibadah dan mujahadahnya. Beliau tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain, kecuali untuk memberikan contoh kepada orang lain. Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah, Al-Habib Abdullah juga dikenal seorang yang istiqomah dalam ibadah dan mujahadahnya seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Habib Ahmad An-Naqli berkata, Habib Abdullah adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya juga pernah berkata, dirinya telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya, kecuali hanya memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga. Sebab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya. Terkait kesabaran Habib Abdullah bin Alawi Haddad, sejak masa kecil beliau sudah mengalami berbagai cobaan,
di antaranya adalah ketika ia menderita penyakit cacar sampai kedua matanya tidak dapat melihat. Meskipun begitu, ia rajin mencari ilmu dan beribadah di masa kecilnya, hingga melakukan salat sunnah 100 rakaat setiap paginya hingga waktu zuhur tiba. Disebutkan bahwa ia selalu menyembunyikan berbagai cobaan yang dideritanya, sampai di akhir usianya. Dalam masalah ini beliau berkata kepada seorang kawan dekatnya tentang penyakit demam di tubuhnya sudah ada sejak 15 tahun yang lalu dan hingga kini masih belum meninggalkan dirinya. Meskipun demikian tidak seorang pun yang mengetahui penyakitku ini, sampai pun keluargaku sendiri. Tentang tarekat Al-Ba'alawi, Habib Abdullah mengatakan tarekat dirinya adalah mengikuti tuntunan Al-Quran, sunnah dan mengikuti jejak para salafunas syalihin di segala bidangnya. Dirinya tidak mengikuti tuntunan, kecuali tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan Rasul-Nya dan jejak Al-Faqih Al-Muqaddam. Tarekat orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kami tidak membutuhkan tarekat selain tarekat ini. Para sesepuh kami Al-Ba'alawi telah menetapkan sejumlah petunjuk bagi dirinya dan dirinya tidak akan mengikuti petunjuk lain yang bertentangan dengan petunjuk mereka. Dalam sejarah disebutkan, bahwa beliau mendapat kedudukan wali Al-Kutub lebih dari 60 tahun. Beliau menerima libas atau pakaian kewalian dari Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Alawi, Sahib Makkah. Beliau menerima libas tersebut tepat ketika Al-Habib Muhammad bin Alawi wafat di kota Makkah pada 1070 Hijriah. Beliau menjadi wali kutub di usia 26 tahun. Kedudukan wali Al-Kutub itu beliau sandang hingga beliau wafat 1132 Hijriah. Jadi beliau menjadi wali Al-Kutub lebih dari 60 tahun. Beliau belajar agama pada ulama-ulama di zaman itu seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Al-Habib Al-Alama Agil bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Al-Alama Abdurrahman bin Syekh Al-Habib Al-Alama Sal bin Ahmad Bahsin Al-Hudaili Ba'alawi, dan lainnya. Sedang murid-murid beliau, Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad putra beliau sendiri Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Umar bin Toha Safi As-Segaf, dan lainnya. Karyanya adalah Risalah Adab As-Suluk Al-Murid, Ar-Risalatul Al-Muawanah, An-Nafais Al-Ulwiyah fi Al-Masailis As-Sufiyah, Sabilul Idikar, Al-Itaf As-Sail, At-Tatsbitul Fuad, Ad-Dawa At-Ta'amah, An-Nasai Ad-Diniyah, dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu wirid yang beliau susun yang terkenal Ratib Al-Haddad. Ratib ini disusun beliau pada malam Lailatul Qadar tahun 1071 Hijriah. Beliau wafat hari Senin malam, 7 Zulqa'dah 1132 Hijriah, dimakamkan di pemakaman Zambal di kota Tarim Hadramaut Yaman. Semoga kita dengan mendengar kisah beliau dan membaca kitab karyanya kita dapatkan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Mari bantu channel ini dengan menekan tanda like, pada tombol subscribe, dan tekan tombol loncengnya.